Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Sungguh tidak habis-habisnya rahmat dan kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 28 ayat 7 sampai 10. Tertulis demikian. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius berbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka segala sesuatu yang nampak kebetulan sesungguhnya bukanlah kebetulan, melainkan ada dalam rencana Tuhan. Bahkan sekalipun keadaan yang terjadi kelihatannya di luar kendali, itu tetap ada dalam kendali Tuhan. Setelah mengalami terjangan badai yang begitu dahsyat, dan selama berhari-hari kapal terkatung-katung di laut, Rasul Paulus bersama para tahanan dan perwira serta awak kapal sampai di sebuah pulau bernama Malta. Kapal mereka kandas di dekat pulau itu. Para penduduk di sana begitu ramah dan menyambut mereka, serta menyalakan api untuk menghangatkan badan mereka yang basah kuyup karena air laut. Paulus sempat mengalami digigit ular yang sangat berbisa dan disangka akan mati. Tapi oleh pertolongan Tuhan, ia tetap hidup, dan orang-orang kemudian menyangka bahwa dia adalah dewa. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa kalau belum waktunya, maka meskipun ada sesuatu yang mengancam nyawa kita, yang di luar kendali kita, Tuhan akan meluputkan, karena umur kita ada di tangan Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai 10 tertulis bahwa Gubernur Publius menyambut mereka, dan di situ Paulus mendoakan ayah dari sang gubernur yang sedang sakit dan menyembuhkannya. Orang-orang lain yang sakit juga datang kepada Paulus dan mereka disembuhkan. Walaupun di sini tidak dituliskan secara detail, tapi keberadaan Paulus di sana membawa terang Kristus kepada gubernur, ayah dari gubernur dan para penduduk yang tinggal di Pulau Malta. Padahal saudara, kalau kita melihat kedatangan Paulus di Pulau Malta, itu bukanlah suatu kesengajaan, melainkan terjadi karena suatu kondisi badai dan bencana. Namun ternyata semuanya itu terjadi oleh kehendak Tuhan, agar para penduduk di Malta mendengarkan kabar keselamatan dan mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatur langkah-langkah hidup kita. Dia ada beserta dan menuntun kita dalam rencananya. Apa yang nampak kebetulan bukanlah suatu kebetulan di dalam Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang saat ini merasa sepertinya hidup saudara mengalami badai ataupun bencana, percayalah bahwa ada maksud Tuhan yang baik buat saudara. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Mari belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan di dalam badai persoalan sekalipun. Paulus mengalami berbagai kesukaran demi kesukaran, bencana dan persoalan. Tapi semuanya itu merupakan bagian dari proses rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kalau saat ini kita diizinkan Tuhan
melewati atau mengalami kesukaran, masalah, dan berbagai persoalan yang sulit, percayalah saudara, ada kemuliaan di balik semuanya. Karena Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam penggenapan rencananya yang baik, yang indah dan mulia. Tetap beriman saudara, bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita tidak mengerti, itu semua ada dalam pengaturan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar lewat apa yang terjadi terhadap Rasul Paulus. Ia mengalami proses demi proses yang sulit dalam hidupnya. Dan secara khusus, ia mengalami badai di tengah laut yang membawanya sampai ke Pulau Malta. Tapi di Pulau Malta ada maksud Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan, apapun persoalan yang kami alami, situasi yang nampak sulit, itu bukanlah suatu kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Dan karena itu kami percaya, Tuhan akan menolong kami dan memakai kehidupan kami untuk menjadi berkat. Tuhan akan mengangkat kami dan menjadikan hidup kami sebagai kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus, dan tuntun kami untuk semakin mengerti, semakin mengenal Engkau Tuhan, dan semakin setia kepadamu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang sempurna, yang sedang lemah mendapatkan kekuatan baru, yang susah mengalami penghiburan dari Tuhan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, mendapatkan jalan keluar, pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.